Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Agus Hemodialisis. Jadi saya ingin berbagi pengalaman tentang cuci darah. Jadi pentingnya semangat dan kemauan yang tinggi bagi pasien cuci darah. Jadi cuci darah ini adalah salah satu sakit ya, penyakit, tapi ini adalah semacam cobaan hidup, tantangan hidup, ujian hidup yang sangat berat. Ini sangat berat sekali ya. Ini bukan sekedar ujian-ujian seperti ujian matematika, bahasa Inggris, bukan itu ya, tapi ini benar-benar ujian yang memerlukan ujian hidup, tantangan hidup yang memerlukan perjuangan, mental yang kuat tentunya, dan kemauan serta semangat yang tinggi. Jadi begini, ketika pasien cuci darah awal mengalami gangguan ginjal, kemudian direkomendasikan dokter agar cuci darah, ini adalah suatu momen yang sangat mencemaskan. Dan ini sulit ya untuk menerima di dalam pikiran kita, sulit sekali. Inilah mental yang perlu sekali, memerlukan semangat. Tidak hanya saat ini, seterusnya juga nanti akan menemui hal-hal yang baru di dalam cuci darah ini. Jadi gini, cuci darah ini ternyata juga banyak sekali yang harus kita hadapi di dalam medis nanti ini. Ada nanti operasi double lumen, ada nanti operasi simino dan lain-lain. Jadi dengar cuci darah udah serem, apalagi nanti prosesnya juga menakutkan sekali. Tapi tidak apa-apa, ketika kita menjalani dengan kemauan serta semangat yang tinggi, ini juga tentunya berjalan dengan baik-baik saja. Jadi saya ada pengalaman ya, pernah saya mengalami suatu ketika ya, saya tuh mengalami kondisi sangat kritis. Jadi kritis ini saya sering kali ya, berkali-kali saya mengalami kritis ini. Semacam kalau orang Jawa bilang sekarat mungkin ya. Ini maaf nih, saya ngomong agak sedikit ini karena pengalaman saya seperti ini memang yang saya alami. Jadi saya itu seperti udah mau lewat. Itu berkali-kali. Jadi ada suatu ketika yang sangat berat ya. Dan ini saya alami paling kritis pada saat itu. Jadi suatu ketika saya ini kan tinggal di Batam sendiri ya. Keluarga saya semua ada di Jawa. Jadi saya pernah mengalami ngedrop di rumah itu sampai nggak karuan badan kita rasanya itu. Udah nggak karuan. Jadi saya di rumah itu ya terlunta-lunta sendiri. Jadi saya itu sendirian di rumah itu ngerasain sakit nggak karuan. Jadi saya kelimpungan, ya kelimpungan sendiri itu. Saya jungkir balik sendiri itu, akhirnya saya nggak tahan juga. Kemudian saya manggil teman saya telepon, kemudian mereka datang ke rumah saya tuh. Teman saya ngeliat saya juga bingung juga, tak kaget juga, saking saya itu kan memang menakutkan kalau lagi kambuh itu memang serem sekali. Saya juga udah bayangin udah berat, memang saya ngerasain berat sekali. Kemudian teman saya datang pun juga nggak lama was-was juga, akhirnya manggil lah tokoh masyarakat di komplek kita itu namanya Pak Bambang, dipanggil, datanglah Pak Bambang. Pak Bambang juga melihat saya juga agak ngeri memang. Saya ngeluhnya itu kan memang luar biasa, sakitnya udah nggak karu-karuan di waktu itu. Bahkan saya pun udah pasrah waktu itu, saya udah merasa bakal dipanggil hari itu. Kemudian Pak Bambang pun juga akhirnya nanya saya, apa dibawa ke UGD? Ya Pak Bambang, nggak apa-apa, sekarang saya mau dibawa kemanapun saya ikut. Akhirnya dibawa ke UGD kan, dibawa ke rumah sakit, nginep sehari, nggak tahu saya dikasih obat apa sampai bisa tidur paginya suruh pulang lagi. Itu di rumah sama aja juga masih kelimpungan, nggak karuan rasanya tuh, udah nggak karuan badannya tuh. Itu sampai udah sampun pada stres berat. Akhirnya sampai di rumah kan pagi jam berapa? Jam 10-an. Itu teman saya masih nungguin terus tuh. Pak Bambang juga kerja kan, nanti sorenya balik lagi setelah pulang kerja. Sorenya saya pun masih situasi saya itu udah merasa ini banget, udah berat banget. Sampai waktu ada Pak Bambang sorenya tuh ada teman saya juga, saya pamitan sama Pak Bambang. Pak Bambang, kayaknya saya udah berat sekali nih, saya udah nggak bisa apa-apa, ini udah nggak punya energi. Jadi ini saya serahkan ya KTP saya, dompet saya, ATM sama surat-surat Pak Bambang, nanti saya di sini, Bapak ambil aja, simpen aja di rumah Bapak. Pak Bambang dengar saya ngomong seperti itu, teman saya pun bengong, nggak bisa apa-apa, diem aja.
Akhirnya Pak Bambang pun ya udah nggak usah dipikirkan, sekarang simpen aja suratnya, dan Pak Bambang kayaknya nggak mau nangkapin omongan saya. Kemudian Pak Bambang pun pusing juga, stres juga. Udah tahu kondisi keluarga saya, udah tahu, makanya dia nggak banyak cerita kan. Akhirnya dia ngobrol juga sama teman saya itu. Kemudian kira-kira jam 8 ya. Jadi, saya udah nggak tahan ya. Saya udah apa ya, rasanya nggak karuan. Kemudian Pak Bambang bilang, apa mau diruqyah? Oh iyalah Pak Bambang, kalau mau saya panggilan Pak Ustadz gitu kan. Oh iyalah Pak Bambang. Kemudian dipanggilkan Pak Ustadz di ruqyah gitu. Datanglah Pak Ustadz kira-kira jam berapa? Jam 9, jam 10. Ruqyah, Assalamualaikum. Sampai akhirnya saya muntah itu sampai banyak sekali ya. Kayak air keruh itu, satu ember itu muntah. Terus muntah, saya nangis, wah nangis sampai nangis geru-geru itu kayak orang, kayak anak kecil tuh nangisnya tuh. Wah nangisnya sampai nggak tahu kok bisa seperti itu nangis. Nangis gitu, Pak Ustadz pembacaan itu bacakan doa terus. Kemudian saya ke enteng, ya Pak Agus nangis-nangisnya nggak apa-apa, udah keluarkan semua aja ininya biar enteng. Dan nangis saya cuci muka, kemudian saya ke enteng, Pak Ustadz saya enteng Pak, ya alhamdulillah. Udah Pak, aku baring aja tidur, saya di kamar lagi sama Pak Ustadz tidur gitu. Pak Bambang sama ini ya sambil nungguin juga. Kemudian setelah selesai enteng pada keluar semua, tinggal Pak Ustadz sama saya. Sambil tidur saya masih, pikiran saya masih saya bakal menghadap hari inilah sama yang di atas. Pak Ustadz saya udah enteng badan saya. Oh iya Pak Gus, jadi gimana? Pak besok sama pulang kampung. Kalau keluarga saya di sana semua Pak, saya sama saudara saya di sana semua. Kemudian kata Pak Ustadz, Pak Gus tidak usah pulang, di sini saja. Saya pun bilang lagi ke Pak Ustadz, kondisi saya ini udah sangat berat Pak Ustadz, jadi saya tidak mungkin Pak Ustadz di sini terus, nanti malah repot di sini. Pak Ustadz pun masih membujuk saya, udah Pak Gus nggak usah pulang, di sini saja tidak apa-apa, nanti Pak Gus bisa sembuh. Saya pun agak nurut, saya pun nurut, nggak memaksakan ya. Iyalah Pak Ustadz, kalau gitu saya minta tolong Pak Ustadz jangan pulang ya Pak Ustadz, jagain saya. Saya masih ingat waktu sambil saya termenung itu. Pak Ustadz pun, oh iya nggak apa-apa Pak Gus, nanti saya nginep di sini katanya. Saya akhirnya merasa dilindungi gitu ya. Jadi ketika saya menghadapi situasi seperti itu, kemudian saya dibawa ke rumah sakit, di ruqyah, saya memang bisa merasakan perbedaan, tapi betapa hancurnya ya. Berkeping-keping hati saya pada saat itu, membasahi jiwa saya ya. Kondisi seperti itu bagaikan saya itu mungkin ya seperti anak yang kehilangan induknya, mungkin lebih dari itu ya. Kemudian saya disuruh Pak Ustadz istirahat. Ya udahlah Pak Ustadz istirahat ya, nanti saya tunggu di sini, saya nginep Pak Ustadz itu Pak Ustadz, terima kasih. Saya pun masih nangis terus sambil apa ya enggak tahu apa artinya ini itu semua itu. Kemudian saya disuruh Pak Ustadz baca istighfar sambil baca Al-Fatihah berkali-kali. Saya masih punya pikiran bahwa saya mau diambil pada hari ini karena kondisinya udah lemah sekali, udah nggak punya energi apa-apa. Akhirnya baca berulang-ulang sampai akhirnya saya tertidur. Tidur kira-kira jam 3 lewat itu saya terbangun tuh. Ya nggak bisa tidur ya. Selama ini saya berapa hari nggak bisa tidur, nggak doyan makan. Kemudian akhirnya saya bangun. Saya ke ruang tamu, Pak Ustadz sama Pak Bambang mungkin baru pulang ya, kan deket rumahnya itu. Kemudian teman saya masih tidur di bangku itu. Dia terlalu capek karena 2 hari lebih ya, menemani saya itu 2 hari. Teman saya tidur di bangku. Kemudian saya keluar buka pintu, saya nggak jadi dipanggil, saya masih hidup gitu. Kemudian saya tutup lagi, saya bikin teh gitu kan, separuh gitu, teh panas pakai gula sedikit ya. Akhirnya saya kembali tidur lagi, mumpung saya bisa istirahat, saya tidur lagi. Nah, kemudian paginya teman saya jam 5 udah pulang karena dia kan ada urusan di rumah. Saya udah nggak masalah, nggak ada apa-apa. Ternyata Allah itu maha besar ya, maha pengasih, maha penyayang. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan seberat itu, seolah-olah kita itu sudah nggak bisa apa-apa. Ternyata kita dilindungi dalam situasi apapun. Ya. Oleh karena saya bikin konten ini sebenarnya kan harapan saya ya, besar harapan saya ini bisa
teman-teman Sucidarsi tetap memiliki semangat yang tinggi, memiliki kemauan yang tinggi, jangan sampai kendor. Karena apa? Seberat apapun kita harus lewati, harus jalani. Sesulit apapun harus kita hadapi. Karena semua ini udah ada yang ngatur gitu ya. Karena bayangkan loh, saya sendirian loh di rumah itu. Sendirian, selama ini sendirian. Semua bayangkan, saya kondisi cuci darah sendiri di rumah. Kayak apa coba? Ya saya jalani saja gitu. Memang kenyataannya seperti ini. Gitu. Kadang ya kalau kita berpikir ya gimana ya kita jalani saja gitu. Jadi oleh karena memang hidup ini tidak seperti yang kita harapkan. Jangankan kadang-kadang masalahnya jadi baik, malah nambah kadang-kadang masalah ini. Jadi kita jalani saja. Jadi inilah pengalaman saya tentang pentingnya semangat dan kemauan bagi pasien darah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.